Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pujian dan sanjungan pengagungan kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Besar, yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruh apa yang kita butuhkan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi seorang muslim untuk menunjukkan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang terbaik, dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau di hari Jumat. Maka kemuliaan hari Jumat ini tidaklah luput bagi mereka yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka hari Jumat adalah hari yang sangat spesial untuk membuktikan bagaimana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah kita lalui pada pekan-pekan yang sebelumnya, pembahasan kita adalah soal jawab, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan kepada dua ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah. Pertanyaan dan jawaban seputar Ramadan, dan kita masuk kepada masail bin nisa, masalah yang berkaitan dengan wanita. Dan ini penting bagi kaum lelaki juga, karena mereka lah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Boleh jadi mereka akan ditanya oleh istri-istri mereka bagaimana jawaban yang harus diberikan oleh sang suami ketika ditanya oleh istri terkait dengan puasanya, kondisinya, ya. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ma hukmu shiyamul haid wan nufasa? Apa hukumnya puasanya wanita yang haid dan nifas? Apa hukum seorang wanita yang berpuasa dikala haid dan nifas? Syekh bin Baz rahimahullah menjawab bi annahu la yajuz. Ini sepakat para ulama bahwa tidak diperbolehkan seorang wanita untuk berpuasa, dan juga tidak diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengerjakan salat di masa haid dan nifasnya. Dan tidaklah sahih ibadah yang mereka lakukan dari puasa dan salat apabila mereka dalam kondisi haid dan nifas. Adapun membaca Al-Qur'an Al-Karim, ya, maka itu diperbolehkan. Tapi mengerjakan salat dan berpuasa di masa haid dan nifas, maka itu tidak diperbolehkan, dan tidaklah sah apabila dia tetap berpuasa dan salat di masa haid dan nifasnya. Bahkan dikhawatirkan apabila dia tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka itu adalah sebuah pelanggaran, karena Islam telah menentukan satu ketetapan bahwa seorang wanita yang haid dan nifas dilarang hukumnya untuk berpuasa dan mengerjakan sholat. Maka berarti ketika dia berpuasa dan sholat masuk dalam kategori satu pelanggaran yang dilarang oleh syariat untuk beribadah baginya. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kurangnya agama seorang wanita. Ya, seorang wanita kurang akalnya dan kurang agamanya. Dari sisi inilah dia, ketika datang masa-masa haid dan nifasnya, maka di antara bukti kurang agamanya adalah dilarangnya mereka untuk mengerjakan salat dan berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan Nabi untuk mengqadha salat. Ya, sama-sama gugur kewajiban salat dan puasa bagi wanita haid dan nifas, akan tetapi konsekuensi yang berbeda. Bagi wanita haid dan nifas tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya.
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang selanjutnya, ma hukum siyamil mar'atil hamil wal murdi'? Apa hukum puasanya seorang wanita yang hamil dan menyusui? Apa hukumnya seorang wanita yang berpuasa atau hukumnya puasa seorang wanita yang hamil dan menyusui? Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala bahwa wanita yang hamil, wanita yang menyusui, hukum puasanya seperti hukum orang yang sedang sakit. Dihukumi kondisi wanita yang berpuasa dikala hamil dan menyusui, dihukumi seperti orang yang sedang sakit. Dan orang yang sakit diperbolehkan berpuasa, ya, hamil dan menyusui. Kalau tadi haid dan nifas terlarang. Dan wanita hamil dan menyusui, kalau dia mampu untuk berpuasa, berpuasa. Dan dihukumi kondisi dia seperti orang yang sakit. Dalam arti orang yang sakit, idza syaqqa alaihi as-shaum. Orang yang sakit ketika memang sakitnya memberatkan dia untuk berpuasa, syuri'a lahu al-fitr. Maka disyariatkan oleh Islam mendapatkan baginya keringanan untuk berbuka. Demikianlah wanita yang sedang hamil dan menyusui. Kalau kondisi hamilnya dan menyusuinya memberatkan dia, maka syariat memperkenankan, memperbolehkan, memberikan satu keringanan kepadanya, diperbolehkan untuk berbuka puasa. Namun harus dia coba dulu berpuasa. Ya, salah apabila seorang wanita yang hamil dan menyusui dia tidak berpuasa dan tidak mencobanya terlebih dahulu. Dia harus berpuasa juga. Tapi kalau seandainya dia berpuasa kemudian dia merasa beratnya puasa itu karena dia harus menyusui anaknya, bahkan tidak sedikit seorang wanita yang mengeluh kondisi di mana dia harus menyusui anaknya tidak keluar susunya karena dia tidak ada yang dia makan. Maka para ulama menyebutkan, ahibati fillah, seorang wanita harus mensiasati puasanya. Seorang wanita harus mensiasati puasanya agar keadaan hamil dan menyusui tidak menghalangi dia untuk berpuasa. Perhatikan baik-baik, ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah. Seorang wanita ketika dia tidak mensiasati puasanya, maka itulah yang menyebabkan mereka berat menjalani ibadah puasa dalam kondisi hamil atau menyusui. Apa maksud mensiasatinya? Dia harus berusaha untuk menyempurnakan kebutuhan nutrisi dan gizi dia. Kalau dia sudah berusaha itu, maka insya Allah ada perbedaan. Seorang wanita berpuasa tapi tidak sahur, tidak ada asupan gizinya ketika sahur, ya, tentulah berbeda berat kondisi dia puasa dengan sahur dan tidak sahur. Ya, dia tidak makan, yang satu makan, tentu berbeda. Kalau dia makannya makanan-makanan yang tidak serat gizinya tinggi, proteinnya tinggi, vitaminnya, ya, tentulah berbeda dengan seorang wanita yang memakan makanan yang tinggi serat, protein, vitamin, nutrisinya luar biasa. 4 sehat 5 sempurna bahasa kita. Ya, dia makan dengan makan yang protein tinggi dengan vitamin yang sempurna, ditambah dengan susu, ditambah dengan kurma. Maka insya Allah ini di antara salah satu cara dia mensiasati kebutuhan nutrisi dia. Tentulah berbeda dengan orang yang hanya sahur cuma memakan sesuatu yang ringan, roti misalnya. Nah, maka dia coba siasati. Kemudian ketika berbuka puasa juga dia harus siasati makanannya. Ya. Jangan ketika dia sahur dia makan roti, berbuka makannya gorengan, dan setelah itu tidak ada makan lagi yang serat gizi tinggi, nutrisinya sempurna. Ya. Tentulah berbeda dengan seorang wanita yang berusaha untuk memenuhi nutrisi. Dia siasati, nanti kalau perlu malam makan lagi. Ya. Dan itu sudah dipraktekkan, sudah dicoba, ya, terus oleh istri saya sendiri. Alhamdulillah saya coba minum sari kurma, minum ini. Alhamdulillah
air susunya memang lancar. Berbanding dengan hari-hari di mana tidak disiasati, tidak keluar susu ketika menyusui seorang anak. Maka ketika dia bisa mensiasati puasanya, bisa menjaga nutrisinya, maka diharapkan tidak menghalangi dia untuk tetap berpuasa walaupun hamil dan menyusui. Kenapa? Karena dia memperhatikan gizi dan nutrisinya. Nah, ini penting ma'asyiral muslimin diberikan Allah. Karena sebagian wanita banyak mengeluh beratnya puasa dalam kondisi hamil dan menyusui. Karena pertama dia tidak mensiasatinya dan tidak berusaha, tidak memiliki tekad, atau mungkin bisa jadi malas. Ya, dia langsung berinisiatif untuk fidyah saja. Ya, tidak ada tekadnya, tidak ada keinginan bulatnya. Padahal Nabi SAW menyebutkan seorang wanita yang memperhatikan 4 hal. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang menjaga salat 5 waktunya, berpuasa 1 bulan lamanya, menjaga kemaluan, kehormatan dan kesuciannya, dan mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang kau inginkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang sahih. Lihat ma'asyiral muslimin, ada kemuliaan bagi seorang wanita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dari pintu surga manapun yang dia inginkan. Kalau dia menjaga 4 hal ini, dia jaga salat 5 waktunya, dia jaga salat 1 bulan lamanya. Perhatikan baik-baik, ya. Dia jaga puasa 1 bulan, tidak beralih ke fidyah. Itu harus dia usahakan terlebih dahulu. Saya harus berpuasa 1 bulan. Ini jadikan tekad bulan dia. Jangan beralih ke fidyah. Dia harus berusaha untuk berpuasa karena ada satu kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa di antara wanita yang menjaga salat 5 waktunya, menjaga 1 bulan lamanya full, ya. Dalam arti kalau dia nggak kuat, dia ganti dengan puasa lagi. Jangan nggak puasa di Ramadan dia ganti ke fidyah. Belum dia coba, belum dia siasati untuk mengganti puasanya. Ya, maka seorang wanita tidak boleh cengeng. Seorang wanita tidak boleh manja, ya, tidak boleh menggampangkan urusan beralih ke fidyah sebelum dia mencoba untuk mensiasati puasanya. Ada kemuliaan di situ. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menjaga salat 5 waktunya, dijaga. Karena banyak wanita yang berasumsi karena tidak wajib ke masjid, akhirnya salat 5 waktunya ya terserah semau dia, mau nanti, mau sekarang, mau besok. Tetapi ketika dia menyadari bahwa waktu salat yang terbaik adalah di awal waktu, dia tetap jaga walaupun dia tidak wajib ke masjid. Ya, dia jaga salat 5 waktunya, dia jaga puasa 1 bulan lamanya, dia jaga kemaluannya, kesuciannya, kehormatannya, kemudian dia mentaati suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang diinginkan. Masya Allah. Ini kemuliaan bagi seorang wanita yang harus dikejar oleh mereka. Ya, orang yang berpuasa saja dijanjikan masuk dari satu pintu saja, pintu Rayyan. Ya, tetapi seorang wanita yang memperhatikan 4 hal ini diperkenankan baginya untuk masuk dalam surga dari melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Tidak ada yang membatasi dia. Maka usahakan seorang wanita itu berpuasa 1 bulan. Ya, kalau terganjal karena haid, nifas, atau karena udzur sakit, usahakan dia mengganti puasa dengan puasa. Itu hukum asalnya. Ya, itu hukum asalnya. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wa 'alaihim al-qadha. Seorang wanita yang hamil dan menyusui, apabila berat baginya untuk menjalani puasa karena kondisinya, diperkenankan untuk berbuka, akan tapi dia diwajibkan untuk mengqadha'nya. Perhatikan baik-baik. Wa 'alaihim al-qadha 'inda al-qudrati 'ala dzalik. Maka baginya konsekuensi mengqadha puasa tersebut apabila dia mampu, karena dia dihukumi seperti orang yang sakit. Orang yang sakit, ketika dia sakit dan berat menjadi puasa, diperkenankan untuk berbuka. Namun apakah dia beralih ke fidyah? Tidak. Dia juga harus berusaha mengganti puasanya di waktu dia sehat nanti. Kalau memang kondisinya sakitnya sakit yang memang menghalangi dia untuk berpuasa dan memang berat baginya untuk menjadi ibadah puasa karena sakitnya yang menahun, ya, maka ketika itulah baru dia beralih ke fidyah, it'amu miskin, ya,
Baik. Maka pendapat yang sahih bagi mereka tidak langsung beralih ke fidyah, tapi berusaha untuk kembali mengganti puasanya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 194, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau bersafar, maka menggantinya di masa yang lain. Wa qad dalla dzalika aidan hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wada'a 'alal musafir as-shawm wa syatr as-salat. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah meringankan orang yang musafir dari kewajiban berpuasa, dan Allah telah meringankan orang yang musafir dari meringkas salatnya, syatr salat yang 4 menjadi 2, wa al-hubla wal murdi' as-sawm, dan juga Allah gugurkan kewajiban puasa ya bagi seorang wanita yang hamil dan menyusui kalau memang itu memberatkannya. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apa hukumnya seorang wanita menggunakan pil, meminum obat yang dapat menghalanginya dari haid agar bisa menjadi puasa full Ramadan? Apa hukumnya seorang wanita menggunakan alternatif cara agar dia tetap bisa berpuasa? Dia minum obat pil yang menghalangi keluarnya darah haid agar dia bisa berpuasa Ramadan ya full. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa itu diperbolehkan, la haraja fi dzalika. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengkonsumsi obat atau pil yang dapat mencegah keluarnya darah haid di bulan itu ya, sehingga dia bisa salat bersama kaum muslimin yang lain, bisa berpuasa dengan kaum muslimin yang lain, tapi dengan syarat. 2 syarat yang dikatakan oleh para ulama yang ditegaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Bi syarti an yakuna dzalika saliman la yadurruha. Dengan catatan obat yang dia konsumsi tidak membuat dia sakit, karena terkadang ada efek samping yang justru membuat dia mengalami hal-hal yang tidak baik atas dirinya ya. Efek samping obat yang dia konsumsi, terkadang dia tidak sanggup untuk menerima obat yang dia konsumsi sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka syaratnya dia diperbolehkan itu dengan catatan an yakuna dzalika saliman, dia tetap selamat ya dari mengkonsumsi obat itu, la yadurru, dan tidak membahayakan dia. Kemudian dia harus mengkonsultasikannya dengan seorang yang dengan dokter atau spesialis dalam bidang ini. Dia harus dilihat dulu, dicek dulu, jangan asal minum. Oh, boleh kata ustaz, boleh kata syekh, boleh kata dewan fatwa, tetapi kondisinya tidak bisa menahan obat itu. Seperti vaksin misalnya, ada orang-orang yang memang nggak disarankan untuk vaksin karena kondisinya nggak memungkinkan. Oh, dia punya tekanan darah tinggi, dicek dulu dia punya ini, dikhawatirkan komplikasi. Dia minum, dia vaksin malah bisa semakin parah. Ya, maka ini juga diantara hal yang harus diperhatikan. Ya, maka dia harus konsultasikan dulu apakah itu ada efek sampingnya ataukah ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan kalau ingin melakukan itu. Ya, mungkin ada pantauan dari seorang dokter, kondisi ibu tidak memungkinkan untuk mengkonsumsi pil ini karena ibu umurnya sudah sekian tahun, sudah termasuk tua, berat kondisinya, fisik juga lemah, mungkin ini itu dan semacamnya. Maka harus dikonsultasikan kepada seorang dokter. Kemudian yang kedua syaratnya adalah wa'an muwafaqati min zawjiha, dan dia harus mendapat kesepakatan dari suaminya. Kalau suami bilang enggak, usah alami saja sudah. Kalau memang keluar ya sudah keluar, nanti engkau gantinya ada. Tapi ada suami yang tahu sayang, apalagi engkau ini selalu berat mengqadha puasa, sudah pengalaman setiap tahun begitu, terus akhirnya ujung-ujungnya video. Maka kembali kepada 2 keputusan seorang dokter dan seorang suami. Ya, ini yang harus ditempuh oleh seorang wanita. Hatta la tadur nafsa. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak membahayakan dia dunia dan akhiratnya. Ada seorang wanita yang memang kalau nggak Ramadan nggak mau puasa.
berat, maka dikhawatirkan berbahaya akhiratnya. Ya, ada seorang wanita yang dia tidak masalah dalam hal ini, maka dilihat dan dipertimbangkan mana yang lebih maslahat. Wa hatta la ta'si zawjaha, dan tujuannya dia meminta kesepakatan suami agar tidak bermaksiat kepada suaminya. Dan ini pula lah yang difatwakan oleh Dewan Fatwa terkait dengan haji dan umrah. Ya, dan ini banyak terjadi. Sudah lama daftar haji, tiba datang di mana harus berangkat, ternyata apa? Keluar masa haid. Ini kan luar biasa. Udah ngantri sekian puluh tahun, uangnya juga sudah tersalurkan ke sana. Untuk ngantri lagi di tahun yang akan datang kayaknya nggak memungkinkan, uang juga tidak terlihat. Ya, peningkatannya dikhawatirkan ketika diujian ibadah haji di tanggal ke-8 di hari tarwiyah di mana dia harus pergi, harus ini, ternyata keluar haid. Oh, luar biasa. Terpukul sekali banyak wanita yang seperti ini. Maka para ulama mengatakan diperbolehkan baginya untuk minum pil. Demikian pula orang yang umrah, seorang wanita yang umrah. Banyak bertanya kepada kita, bolehkah kita mengkonsumsi pil? Awalnya saya tidak tahu, ya, namun saya cari, saya pelajari, ternyata memang ini dibahas oleh para ulama. Ya, bahwa seorang wanita yang ingin umrah, yang ingin haji, yang ingin tidak terhalangi ibadahnya dari keluar haidnya, ya, keluar darahnya, fitrahnya setiap bulannya, maka apakah diperbolehkan bagi untuk mengkonsumsi pil atau obat yang bisa mencegah keluarnya haid ini? Maka jawabannya para ulama mengatakan boleh dengan syarat dan ketentuan yang telah kita sampaikan tadi. Baik. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang ke-1. Pertanyaan yang keempat, ma hukum muslimin min haid idza taharat qabla tulu'il fajr? Apa hukumnya puasa seorang wanita yang haid yang dia telah datang masa sucinya sebelum terbit fajar? Sebelum terbit fajar. Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bi'anna shaumaha sahih, puasanya sahih. Ya, selama dia yakin dia telah bersih sebelum terbit fajar. Karena ada wanita yang menyadari sudah bersih atau tidak. Ya, apalagi terkadang dia menyangka, oh hari ini kayaknya masih haid. Akhirnya dia tidur, orang sahur, dia menyangka dirinya sudah bersih, dia menyangka masih haid, akhirnya tidur lagi. Ternyata dia lihat, ini kayaknya udah bersih. Setelah dia bangun tidur, kayaknya udah bersih, nggak keluar lagi. Kemungkinan sudah bersih dari sebelum waktu terbitnya fajar. Maka seorang wanita yang haid, apalagi mendekati masa-masa sucinya, dia harus jeli. Kalau seandainya dia bersih sebelum terbitnya fajar dan dia yakin telah bersih, maka diwajibkan dia untuk berpuasa dan puasanya sahih. Ya, selama sekalipun dia belum mandi, wa in lam taghtasil, walaupun dia belum mandi dari haidnya, kecuali walaupun dia belum mandi dari haidnya, atau dia mungkin mandi baru nanti jam 9 atau nanti setelah sahur baru dia mandi, maka itu tidak menghalangi dia puasa tetap sahih. Pertanyaan yang berikutnya, idza tahuratin nufasa qabla al-arba'in, apabila seorang wanita telah bersih dari nifas sebelum 40 hari, yang itu adalah hari yang dominan, yang banyak terjadi, ya, seorang wanita haid nifas selama 40 hari setelah dia pasca melahirkan. Pertanyaannya, apabila seorang wanita telah bersih dari nifasnya sebelum 40 hari, apakah dia berpuasa, apakah dia sholat? Maka Syekh bin Baz mengatakan bi'annahu yajuzu laha an tasuma wa tusalli, diperbolehkan baginya untuk berpuasa dan mengerjakan sholat apabila memang dia telah bersih dari nifasnya walaupun belum 40 hari. Walaupun belum 40 hari. Fa in 'ada 'alaiha ad-dam, ya, kalau ternyata darah itu kembali muncul di waktu masih hitungan 40 hari pasca melahirkan, maka dikala itulah dia dianggap kembali darah nifas. Ya, seorang wanita ketika melahirkan keluar darah nifas, keluar darah
nifas. Ini juga ada satu masalah, apakah pembukaan darah yang keluar itu termasuk darah nifas atau bukan? Khilaf terjadi karena para ulama. Apakah pembukaan seorang wanita yang akan melahirkan, pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya? Apakah darah yang keluar pembukaan itu termasuk darah nifas yang menghalanginya terlarang bagi yang mengerjakan sholat, atau masih diwajibkan sholat? Ya, karena definisi nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, sebelum keluarnya anak itu, maka bukan darah. Itu jadi khilaf dengan ahli ilmu. Ada yang mengatakan pembukaan darah yang keluar dari sudah dikatakan dia itu termasuk darah nifas. Ya, karena sudah mendekati proses dia akan melahirkan. Ya. Baik, maka di sini dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kalau seandainya sudah bersih dari nifas, maka dia diperbolehkan untuk berpuasa mengerjakan sholat. Namun kalau ternyata keluar lagi darah itu di masa masih 40 hari yang seharusnya dia mungkin tidak sholat, tidak puasa, ternyata keluar lagi darah itu, maka ketika keluar lagi darah itu di masa 40 hari setelah dia melahirkan, maka dihukumi itulah nifas yang kembali datang kepadanya. Lantas bagaimana dengan puasa dia di hari yang sebelumnya karena sempat terhenti keluar dari nifas itu? Beliau mengatakan walakin sawmahal madhi fi hal taharah wa salatiha kullu muslim. Maka di masa ketika tidak keluar dari nifas itu dia berpuasa, dia sholat, maka dihukumi sholatnya, puasanya terhitung sah dan tidak dituntut dia untuk menggantinya. Ya. Baik. Pertanyaan yang berikutnya. Idza ahassatil mar'atu bid-dam, apabila seorang wanita merasa ada yang keluar darah, ya, walam yakhruj qabla al-ghurub aw ahassa bi alam al-'ada, hal yasihhu siyamuha? Dzalika bihukum yajib 'alaiha al-qada'u. Apabila seorang wanita merasakan darah yang keluar, ya, walam yakhruj qabla al-ghurub, dan darah itu keluar sebelum terbenamnya matahari, dia merasakan ada yang keluar darah, dia berpuasa. Sebelum terbenam matahari dia merasakan ada yang keluar darah, ya, padahal ini menjelang berbuka puasa, ya, justru menjelang berbuka puasa dia merasakan ada sesuatu yang keluar. Aw hasad bi alamil 'ada, atau dia sudah merasakan rasa sakit yang biasa terjadi di awal sebelum keluarnya haid. Seorang wanita ini biasanya dia sadar kalau akan muncul haidnya itu. Kenapa? Ada rasa sakit yang biasa dirasakan sebelum keluar darah haid itu, sudah ada rasa sakit yang dia tahu wanita itu. Ini kayaknya mau keluar nih. Kenapa? Sakitnya itu sudah mulai terasa. Ya. Dan wanita-wanita ini biasa mengetahui hal yang seperti ini. Karena memang keluar darah haid ini mukaddimahnya itu rasa sakit, ya, dan kondisinya sangat sensitif sekali wanita yang haid ini. Baik, dia merasakan ini kayaknya ada rasa sakit yang memang akan kembali muncul darah haid. Apakah sah puasanya di hari tersebut ataukah wajib dia mengqadha'nya? Maka Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, idza adkhalatil qumash ila batin al-farj, apabila seorang itu merasakan adanya yang keluar dari kemaluannya atau ada yang keluar darah haidnya, maka dia harus pastikan, tidak boleh dia menghukumi satu ketentuan di atas keraguan. Ya, pastikan, yakinkan, jangan hanya dirasa saja, tapi lihat, pastikan. Bahkan di sini beliau mengatakan hendaklah dia masukkan kain, ya, usahakan kain yang steril, kain yang bersih, ya, agar tidak infeksi dan yang semacamnya. Apabila dia memasukkan kumash, kain, ya, ke dalam bagian dalam farj, ya, fi mau'idi dauratil mu'tad, di masa yang memang sudah menjadi periode keluarnya haid dia setiap bulan. Seorang wanita ini ada masa-masa yang memang rutin setiap bulannya keluar di hari ini, di tanggal ini, atau
kebiasaan bulannya dia tahu sudah periode keluarnya haid itu. Bahkan berapa lamanya pun sudah menjadi sebuah kebiasaan dia. Ya. Maka di masa-masa yang memang sudah seharusnya keluar darah haid itu terasa, tapi belum keluar darah, maka dia pastikan dia masukkan ke dalam lubang farajnya kain, ya. Fa kharaja wa alaihi syai' min ad-dam fa innahu haid. Kalau seandainya ketika dia keluarkan kain itu ternyata ada darahnya yang menempel, maka itu adalah darah haid. Wa tuhram hina idin 'alaika salat. Maka dikala dia sudah memastikan ini darah haid, maka haram baginya mengerjakan salat dan berpuasa. Jadi walaupun tersisa 2 menit menjelang adzan maghrib, keluar darah haid itu atau terasa keluar darah haid itu, maka sudah dihukumi dia tidak berpuasa, batal dan harus mengganti puasa itu. Wa illam yulamas ad-damu fiha. Namun apabila kain yang dimasukkan ke dalam lubang farj itu tidak ada darah yang melekat di kain itu, ya, maka dia harus melanjutkan puasanya dan dia dihukumi sebagai orang yang berpuasa. Ya. Wa yajib 'alaika qada' as-siyam alladhi afradahu tilka al-ayyam. Nah, baik, ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan bi annaha la tufṭir. Jangan seorang wanita itu membatalkan puasanya kecuali benar-benar nampak dan terlihat darah haidnya. Kalau hanya sebatas dirasakan kayak mau keluar atau dia merasakan rasa sakit yang biasa haid itu sebelum keluarnya rasa sakit itu sering muncul, maka kata beliau jangan dia membatalkan puasanya sampai betul-betul dia pastikan darah itu nampak dan terlihat. Ya. Nah, jangan sampai keraguan itu yang membuat dia tidak yakin apakah saya harus melanjutkan puasanya atau tidak. Baik, pertanyaan yang berapa? Ma hukmu siyamil mar'atil hamil idza nazala minha dam fi nahari Ramadan? Baik. Apa hukum puasa seorang wanita yang hamil? Apa hukum puasa seorang wanita yang hamil di siang hari Ramadannya keluar darah? Ya. Di siang Ramadan keluar darah. Ini dihukumi darah. Berbincang, apakah mungkin darah haid itu keluar di masa ketika seorang wanita itu hamil? Kan tidak keluar. Seorang wanita yang sedang hamil tidak keluar darah haid. Itu memang yang terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada 1 orang, 2 orang wanita yang sedang hamil keluar darah haid. Tetap rutin setiap bulannya keluar. Sebagian ulama ini mengatakan demikian. Maka diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, seorang wanita yang hamil kemudian keluar darah haid, keluar darah darinya, apakah itu dihukumi darah haid? Maka beliau mengatakan bahwa itu bukanlah darah haid, itu adalah nazif. Nazif pakai za bukan ra. Ya, kalau nazif artinya apa? Bersih, nazif. Tapi kalau nazif pakai za artinya itu adalah pendarahan. Pendarahan, dan pendarahan bukan sesuatu yang alami, yang normal. Ya, kalau keluar darah haid itu normal, alami, memang keluar setiap wanita masa-masa tertentunya. Tapi keluarnya darah di tengah Ramadan, ya, bisa karena kecapean atau mungkin kelelahan atau terjatuh. Nah, itu pendarahan. Berbeda dengan haid. Haid itu memang mau dia jatuh mau enggak memang udah masanya keluar darah. Alami. Ini harus dibedakan ma'asyiral muslimin. Tetapi darah yang keluar bukan karena disebabkan hal-hal yang lain, ya, itu darah haid. Tetapi ketika keluarnya darah karena mungkin kelelahan, keletihan, kecapean, atau ada yang memukulnya, atau dia terjatuh, terpeleset, tersandung, keluar darah. Ini bagaimana darah ini? Apakah dia harus tetap sholat atau tidak? Maka dikatakan itu adalah nazif, pendarahan. Ya, alladhi ma'aha wa hiya hamil la yu'athiru syai'an. Maka ini tidak mempengaruhi sedikit pun dari puasa dia. Wala yu'tabaru haidha,
dan tidak dianggap sebagai darah haid. Ya, masya Allah, luar biasa. Baik. Gimana, masih kuat atau sudah apa? Sudah mau pulang kampung? Masya Allah. Biasanya habis sahur, habis sholat subuh, apa yang biasanya? Lalu, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Baik. Mau sampai di sini jemaah? Tidak ada keharusan sampai syuruk, karena memang salat syuruk pun masih dipertentangkan oleh orang. Hafizahullah, kalau kita belajar di Madinah sama beliau, di majelis beliau itu, bahkan beliau tidak sampai syuruk belajar beliau, setengah jam selesai, masih gelap udah keluar. Sebentar aja belajar kajian pagi itu, habis itu keluar. Mungkin beliau termasuk orang yang merocikan tidak disyariatkan yang salat syuruk. Ya, karena kemarin kan sama itu, kayaknya sudah berapa kelihatan aura apa itu? Baik, udah ngantuk ya, masya Allah, tabarakallah. Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mungkin yang ingin tetap ingin sholat syuruk, dia tambah porsi baca Qurannya setelah ini. Yang ingin pulang silakan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaannya, tapi kondisinya yang tidak kondusif, maka kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.